Salam traders, di video kali ini saya akan mau sharing 3 poin yang akan saya sharing, jadi biar teman-teman lebih termotivasi ya. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik itu di Instagram ataupun di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, dari info yang pertama yang mengenai market gold X1 USD. Emas sekarang sudah berada di titik puncaknya selama mungkin dari awal muncul sekitaran di 2000.400 ya. Jadi sudah mencapai tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan emas antam pun sekarang sudah mencapai nilai 1.300.000 kalau nggak salah, atau 1.400.000. Jadi benar-benar sudah amat sangat tinggi. Terus gimana Kak? Apakah berani open buy? Nah, dari sumber yang saya dapat, kemungkinan emas akan mencapai kenaikan di 2000.600, dan itu disebabkan dari beberapa faktor. Seperti teman-teman tahu, kenapa sih Kak bisa naik terus ya? Apa yang menyebabkan? Jadi kalau saya berkaca kepada 3 insiden atau peristiwa. Yang pertama adalah gedung-gedung Wall Street yang ditabrak pesawat terbang. Itu kan memang sudah di setup, jadi itu bisa membuat yang namanya mata uang itu turun. Terus yang kedua, tahun 2019-2020 kita mengalami pandemi COVID, di mana di sana yang menyebabkan emas itu melambung tinggi karena perputaran ekonomi, pertukaran nilai tukar dolar, euro itu tersendat karena apa? Terjadinya COVID kan menutup semua akses, begitu pengiriman barang, transaksi. Jadi emas tetap melambung karena menjadi safe haven atau barang yang memang paling dihargai pada waktu itu. Dan di tahun ini kemungkinan besar adalah perang dunia ketiga terjadi antara Israel dan Iran. Sekalipun itu banyak pro dan kontra, tapi saya menganggap itu akan terjadi sekalipun tidak memberikan efek yang besar kepada kita Indonesia, tetapi secara ekonomi pasti berdampak. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada pertukaran nilai mata uang. Jadi itu yang menyebabkan emas akan melambung tinggi, tapi dia akan mengalami koreksi yang cukup lama setelah itu. Dia tinggal nunggu momentum aja. Kalau teman-teman mau open buy, pikirkan dulu. Kalau bisa boleh open buy, tapi jangan memakai time frame yang besar, pakai time frame yang kecil saja. Jadi kalian tidak usah holding lama, karena takutnya ketinggalan terus kan posisi kalian. Saya pun open sell, tapi karena margin saya besar, tidak masalah. Sekali lagi yang penting margin kalian besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Bitcoin ya. Bitcoin juga sama, emas sama Bitcoin kan sudah menyita rekor tertingginya. Tapi banyak yang bilang Bitcoin ini sudah mau halving nih Kak. Gitu. Jadi berani nggak open buy lagi gitu. Nah, kalau saran saya, kalau Bitcoin ini agak resiko tinggi ya, karena satu sisi saya juga susah untuk mencari analisa fundamental atau dari berita kapan Bitcoin akan turun, karena saya belum dapat nih. Kalau umpamanya korek atau mata uang ataupun gold kan saya tahu, karena memang ada newsnya atau ada di data yang rilis, entah itu dari segi pengangguran, suku bunga, manufaktur. Kalau Bitcoin atau kripto saya masih belum tahu nih. Kalau secara analisa teknikal memang Bitcoin akan mengalami penurunan karena sudah dibeli, tapi kita tidak tahu waktunya kapan. Jadi sangat berisiko buat teman-teman open buy. Kalau saran saya jangan dulu, kalau bisa transaksi di koin-koin lain aja, di kripto lain aja, jangan di Bitcoin. Kalau kalian masih terpengaruh dengan seperti Timothy ya, Pak Gema, yang memang mereka sudah transaksi di Bitcoin karena mereka punya modal saldo yang besar. Sekali lagi, saldo yang besar itu sangat mempengaruhi tradingan kalian. Kalian yang punya modal di bawah 50 juta, bahkan 10 juta, janganlah coba-coba dalam artian berani beli. Hati-hati, karena sejam 2 jam bisa habis uang kalian. Jadi pengalaman rugi itu benar-benar perlu, dalam tanda kutip jangan terlalu banyak, kalian bisa belajar dari sana. Jadi untuk Bitcoin jangan dulu lah kalian beli, tunggu momen sampai mungkin setengah dari harga sekarang, mungkin sekitaran 40 atau 35 ribu, mungkin kalian bisa beli. Saran saya, karena saya pun belum berani beli Bitcoin sekarang. Yang kedua. Dan yang ketiga mengenai teman-teman bilang
kok susah ya kak kita trading baik di kripto, di forex, di gold, susah kayak yang lain tuh cepat sekali dia dapat keuntungan besar. Jadi gini perbandingannya ya buat teman-teman. Saya nih modal saya 10 juta, sebulan saya udah maksimum dapat di 5%, udah bagus sekali dah. Akhirnya kan saya cuma dapat sekitaran 500.000 sebulan dengan modal 110 juta. Sedangkan teman saya dia punya uang 1 M, 1 M. Anggap dah dia keuntungannya 2%, 3% sebulan, dia sudah dapat hampir 25 juta. 25 juta dibandingin dengan saya yang modal 10 juta cuma dapat 500.000. Saya dapat 500.000 paling beli sepatu, beli baju sudah habis. Tapi kalau teman saya tuh dengan mau keuntungan 25 juta, dia motor satu dapat gitu loh, ya kan, motor satu dapat, apalagi HP dia bisa beli iPhone, ya kan, iPhone 15 mungkin dia bisa beli 14 lah. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, wih dia cepat ya, gede ya keuntungannya karena modalnya dia besar. 1 M, coba yang modal 10 juta itu beli cilok aja mungkin baru dapat banyak kan gitu kasarnya. Jadi kalau teman-teman yang baru benar-benar belajar, anak sudah 1, 2, 3, 4 tahun loh, belum juga bisa punya gedung gede kan, artinya butuh proses di sana. Jangankan mendapatkan keuntungan 5%, menjamin dana itu aman aja, kalian nggak kena risikonya, itu udah benar-benar suatu kebanggaan kalau buat saya, buat teman-teman yang baru belajar trading. Jadi nggak usah berkecil hati. Buat teman-teman yang modalnya mungkin minim tapi ada niatan untuk belajar trading, dapat keuntungan, tetap kalian fokuskan bekerja, itu yang utama dulu. Kalian sisihkan, kalian tabung. Ini kalau udah ada dana lebih, kalian tambahkan lagi. Yang penting cara kalian trading benar, keuntungan kalian dapat tiap bulan tuh konsisten, itu aja. Kalian bakalan bisa kok nyari mereka yang punya modal yang besar, cuma membedakan waktu aja kan itu. Makanya kalau yang modal besar tuh aman-aman aja, karena sekalipun mereka minus ya masih ketahan sama saldo mereka yang besar. Sedangkan kita yang modalnya kecil kan keterbatasan kita di saldo kita yang tidak bisa menahan posisi. Itu aja sih. Ini 3 poin yang bisa saya jelaskan hari ini. Itu aja buat teman-teman. Sampai jumpa.